Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita pendek, cerita di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin dapatkan cerita ini dari kumpulan buku cerita horor dan kisah nyata dalam setiap hari yang berjudul Kisah Para Pedagang Malam. Mari kita mulai ceritanya. Suasana malam sepi karena seharian hujan. Cahaya bulan redup tertutup mendung yang tersisa. Udara dingin membuat orang enggan keluar rumah. Kepak kelelawar memecah kesunyian. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Pos ronda yang biasanya sudah ramai menjelang tengah malam saat ini sepi. Terdengar suara tukang bakso lewat. Tukang bakso berhenti memarkir gerobaknya di depan pos ronda. Seperti biasa, pos ronda yang terletak di pertigaan gang menuju makam jadi tempat pemberhentiannya. Tukang bakso sabar menunggu pembeli. Setelah beberapa saat, dari gang yang menuju makam terdengar panggilan, "Bakso bang!" Seorang anak laki-laki berwajah pucat dan berpakaian serba putih muncul. "Bang, baksonya 1 mangkok ya?" kata anak itu tanpa ekspresi. "Baik dek, tunggu sebentar ya, abang buatin," jawab tukang bakso. Suasana tetap sepi, tidak ada percakapan lain sampai baksonya siap. "Ini dik baksonya," kata tukang bakso sambil menyodorkan semangkok bakso yang masih mengepulkan asap kepada pemesannya. "Terima kasih bang," jawab anak tersebut. Setelah itu, sekedar mengisi waktu, tukang bakso merapikan dagangannya, menumpuk mie kuning agar terlihat dari balik kaca, mengecek kompor gas, mengecilkan kembali nyala apinya, mencuci beberapa mangkok yang sudah tertumpuk di ember. Semua beres, pikir tukang bakso, menghembuskan napas panjang. Sesaat terdiam, ia merasa ada yang janggal. Tukang bakso tengok kanan kiri, depan belakang. Mangkok bakso kosong tergeletak di atas aspal, di mulut gang yang menuju makam. Persis di sisi mangkok ada selembar daun kamboja. Dipikir, di mana anak kecil itu? Ujar tukang bakso dalam hati. Anak itu tidak terlihat lagi. Dengan memberanikan diri, tukang bakso mengambil mangkok yang ditinggalkan. Kejanggalan kembali dirasakan. Di bekas mangkok itu tergeletak, tercium wangi kembang menusuk hidung. Jangan-jangan tukang bakso berpikir, dia tidak berani melanjutkan apa yang dipikirkannya. Tetapi dia cepat bertindak mendorong gerobak baksonya menjauh dari tempat pemakaman itu, mencari orang yang belum tidur. Syukur-syukur ketemu para peronda. Menurut cerita warga di sekitar itu, kejadian seperti yang dialami tukang bakso tersebut sudah sering terjadi. 2 hari yang lalu, kejadian serupa dialami oleh tukang sate. Sebelumnya pernah juga menimpa tukang nasi goreng. Maka atas usul beberapa warga, mereka melaporkan kejadian itu kepada kakek Suryo, sesepuh kampung yang dianggap bisa menyelesaikan masalah dan paham dalam hal goib. Malam berikutnya, dibantu beberapa orang warga dan hansip, kakek Suryo melakukan pengintaian di sekitar lokasi kejadian. Sementara, penjual wedang ronde disuruh mangkal di pos ronda. "Wedang ronde, wedang ronde, ronde-ronde, wedang rondenya bang," suara anak kecil dari gang menuju makam. Saat itulah kakek Suryo dan yang lainnya datang, membuat kaget anak kecil berwajah pucat yang berpakaian serba putih itu. Anak kecil itu kemudian berlari menuju pintu belakang rumah sebelah pos ronda. "Loh, Yoyon!" teriak hansip yang biasa ronda di situ. "Itu kan Yoyon, anaknya Pak Darto yang menempati rumah ini," katanya. Saat berlari, sebotol parfum terjatuh dari sakunya. Piar! Pecah di atas aspal, di gang yang menuju makam, dan tercium wangi kembang kamboja menusuk hidung. Rupanya selama ini yang menakuti para pedagang bukanlah hantu atau jin penunggu di makam tersebut, melainkan anaknya Pak Darto yang memang dia niatkan iseng untuk para pedagang.
Begitulah ceritanya kira-kira, entah ini cerita asli atau cerita fiksi yang Mimin dapatkan dari kumpulan buku cerita horor. Semoga ini menjadi hiburan untuk teman-teman yang mendengarkannya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan cerita ini sampai akhir. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.